Hola, soy Dexke, dan kita akan belajar dari Magnus Carlsen, sang juara dunia. Bagaimana dia menciptakan tidak hanya satu, tapi 3 pion bebas. Untuk itu kita akan memeriksa game yang dia mainkan melawan Grandmaster Super asal Rusia, Alexander Grishchuk. Game ini sendiri terjadi di Linares 2009. Carlsen sebagai putih E4 dijawab dengan Sicilian Defense, lalu kuda F3 dan D6, D4, pion makan, kuda makan, kuda ke F6, kuda ke C3, A6, Sicilian Najdorf. Tetapi setelah gajah E2, varian Opposensky, Grishchuk memilih transposisi ke Sicilian Scheveningen, E6. Carlsen rokade, gajah E7, dan sebuah langkah posisional dengan rencana jangka panjang A4. Untuk sekarang kita belum bisa melihat apa sebenarnya tujuan dari langkah ini, tapi nanti kita akan mengerti. Kuda ke C6, gajah E3, rokade dan F4 menciptakan pion duo. Menteri C7, lalu raja H1 mengamankan raja. Benteng E8, gajah G3, mengaktifkan gajah untuk mengamankan main diagonal dan dengan demikian memberikan rasa aman bagi raja dari kemungkinan serangan gajah terang hitam. Gajah F8 membuka tekanan benteng, menteri D2, benteng B8, dan menteri F2. Setelah E5, Carlsen mengambil pion makan, kemudian kuda ke B3, kuda ke B4, dan sekarang Carlsen melihat bahwa benteng hitam di file B cukup aktif. Dia ingin benteng ini menjadi pasif, maka gajah ke A7, benteng A8, benteng menjadi pasif, kemudian gajah menarik diri ke B6, menyerang menteri. Menteri E7, lalu benteng AD1. Setelah gajah E6, di sini Carlsen mulai menjalankan misinya untuk menciptakan pion bebas. Dia menaruh kuda di D5. Gajah mengambil kuda, pion makan, dan Carlsen sekarang punya sebuah pion bebas. E4 dimainkan menyerang gajah. Tetapi langkah sisipan D6, langkah multifungsi yang sangat powerful karena selain menyerang menteri, juga semakin mendekatkan diri dengan petak promosi. Selain itu, setelah menteri menyelamatkan diri, gajah gelap menjadi pasif. Kuda ke C5, forking menteri dan pion. Menteri ke F5, lalu gajah ke E2, mengadu menteri. Menteri makan, benteng makan, dan kuda D5. Sekarang A5 dimainkan, memberikan perlindungan terhadap gajah. Kita melihat bagaimana pion A menjadi sebuah pion yang sangat berguna. Tetapi ini belum selesai, sebab setelah kuda makan gajah, pion makan kuda, dan sekarang Carlsen memiliki 2 pion di baris ke-6, yang salah satunya adalah pion bebas, yang sangat dekat dengan petak promosi. Benteng B8 memberi perlindungan terhadap pion. Sekarang Carlsen ingin menciptakan 3 pion bebas, maka dia pertama-tama mengorbankan benteng. Pion makan, lalu kuda ke D7, mengancam benteng dan ancaman forking untuk mendapatkan benteng yang lain. F5 menyelamatkan pion, tapi C4, Carlsen mulai mendorong pion yang lain. A5, C5, gajah G7, bersiap untuk menyelamatkan benteng. Carlsen mengeliminasi benteng, benteng makan, dan sekarang Carlsen ingin menciptakan 3 pion bebas. Bagaimana dia melakukannya? Anda siap? Gajah A6. Kalau gajah diambil, Carlsen akan punya 3 pion bebas dan dia akan langsung menang setelah D7. Gajah F6 dan C6, benteng makan, C7. Pion akan promosi. Jadi gajah ke F6 dipilih. Dan gajah makan pion, benteng makan. Carlsen punya 3 pion bebas. Dia mendorong C6, benteng makan pion, dan langkah yang benar, benteng C1, mendukung pion C untuk promosi. Gajah makan pion menyerang benteng, namun setelah D7,
Grischuk langsung menyerah, dikarenakan promosi pion tidak akan bisa dihentikan. Sebagai contoh, gajah ke F6 akan dibalas dengan C7. Salah satu pion akan promosi. Oke, demikianlah video kali ini dan have a nice day.